sore, Kak. Halo. Kembali lagi bareng aku Ardisa di kelas Sosiologi bareng PJJ-ID. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal jelasin sosiologi dengan materi masyarakat multikultur. Nah, sebenarnya masyarakat multikultur ini berhubungan dengan materi-materi sebelumnya yang pernah aku jelasin, yang kayak dinamika sosial, stratifikasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya dalam sosiologi itu satu materi dengan materi lainnya itu saling berhubungan. Jadi ada baiknya teman-teman bisa mempelajari dari awal sampai nanti dengan paham satu-satu setiap babnya gitu. Ya langsung aja ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Ardisa, aku dari manajemen Universitas Diponegoro dan sekarang aku ada di semester 3. Oke, langsung aja. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian dari masyarakat multikultur? Multikultur itu apa sih? Iya, silahkan menjawab yang barusan on mic. Oke, nggak ada ya, lihat aja. Oke, langsung aja aku jelasin ya. Boleh jawab nggak, Kak? Oh iya, boleh banget. Multikultur itu masyarakat di mana berbagai kelompoknya itu banyak. Jadi kulturnya tuh banyak gitu, Kak. Jadi nggak satu gitu. Jadi macam-macam kultur. Iya, benar. Ya mungkin maksud kamu orang dari berbagai budaya itu menjadi satu, berkumpul gitu, jadi suatu masyarakat gitu ya? Iya, kayak gitu. Iya, oke. Ya benar banget. Jadi masyarakat multikultur itu secara sederhananya adalah orang dari berbagai asal budaya, mereka itu hidup bersama. Jadi disebutnya adalah masyarakat multikultur. Banyak nih chatnya. Iya benar, kulturnya banyak. Oke, langsung. Nah, ini dia masyarakat multikultur. Masyarakat multikultur itu dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, multikultural ini nggak hanya bermakna dari keanekaragaman aja atau kemajemukan, tetapi kesederajatan antara perbedaan itu ada gitu loh. Jadi nanti kita akan bahas apa perbedaan antara pengertian multikultur dengan majemuk. Nah, di sini kan masyarakat multikultur dapat kita ketahui ada kesederajatan di antara berbagai perbedaan dalam masyarakat tersendiri. Nah, sementara itu di masyarakat majemuk kita mengenalnya kalau majemuk itu hanya menitik beratkan pada keanekaragaman. Nah, teman-teman bisa memahaminya perbedaan dalam masyarakat multikultur dengan majemuk itu dari yang kata-kata yang aku tebalin. Nah, di masyarakat multikultur itu kan pengertiannya masyarakat multikultur memiliki toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada. Masyarakat multikultur juga merujuk pada kesetaraan atau kesederajatan antar budaya. Sementara itu, untuk masyarakat majemuk sendiri kurang memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada. Masyarakat majemuk juga lebih menitik beratkan pada keanekaragaman suku, bangsa, dan kebudayaan. Nah, maka dari itu kebanyakan di buku PKN atau buku sosiologi itu Indonesia itu disebutnya masyarakat multikultur, bukan masyarakat yang majemuk, karena memiliki toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada di masyarakat tersebut. Oke ya. Sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain, mungkin kurang jelas maksudnya multikultur apa, perbedaan dengan majemuk, masyarakat majemuk itu apa gitu. Kalau mau tanya langsung aja chat, nggak apa-apa kok. Langsung aja ya. Oke, ada chat nih. Aman Kak, oke. Nah, untuk mendorong masyarakat multikultur itu bisa hidup berdampingan, kan secara multikultur itu kan berbagai kebudayaan ya, dengan norma dan budaya yang berbeda-beda, pasti kan memiliki perbedaan satu budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Nah, maka dari itu ada faktor pendorong kayak hak asasi manusia, ada globalisasi, dan ada juga
demokratisasi. Nah, kenapa tiga faktor pendorong ini berhasil mendorong adanya masyarakat multikultur? Karena kita tahu sendiri adanya hak manusia, hak asasi manusia itu mendasari penghargaan terhadap hak dasar manusia. Jadi setiap orang itu menghargai hak-hak dasar dalam setiap pribadi manusia. Kemudian yang kedua, semenjak adanya globalisasi, masyarakat itu jadi terbuka terhadap perbedaan dengan orang-orang dari budaya baru atau mungkin dari ras baru, golongan baru, agama baru, dan lain-lain. Kemudian ada demokratisasi, ya seperti pengertian demos kratos. Jadi proses pengakuan dan penghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan gitu loh. Jadi kayak mereka bisa toleransi karena demokratisasi kan menjunjung tinggi kayak oke, kamu bisa mengeluarkan pendapat dengan alasan yang jelas gitu. Maka dari itu demokratisasi itu mendorong masyarakat multikultural itu hidup berdampingan. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau berpendapat apa aja sih selain tiga ini yang bisa mendorong multikultural? Soalnya ini terlalu luas banget ya kelihatannya, semacam HAM, globalisasi, dan demokratisasi. Nah, oke, karena nggak ada yang mau nambahin, aku tambahin aja ya. Jadi faktor pendorong lainnya adalah negara. Kenapa sih negara menjadi faktor pendorong multikultural? Ada chat nih, kesamaan tujuan dan pandangan. Enggak juga sih, karena pasti tujuan tiap beda, cuman mereka bisa hidup berdampingan aja gitu. Jadi faktor pendorong multikultural yang aku tambahin adalah negara. Kenapa? Karena negara itu pasti mendukung adanya kesempatan dalam perbedaan. Mereka bisa hidup berdampingan dalam suatu negara ya karena disetujui oleh negara. Kan nggak mungkin ya ada satu negara aja yang memperbolehkan satu ras aja yang boleh tinggal di negara tersebut. Kayak misal negara A hanya boleh ditinggali oleh ras dari Kaukasoid atau negara B boleh dari Mongoloid gitu kan nggak ada. Jadi negara itu juga salah satu faktor pendukung dari adanya masyarakat multikultural. Oke, next ya. Selanjutnya kalau ada pendukung pasti ada penghambat. Nah, maka dari itu ada faktor penghambat dari masyarakat multikultural. Yang pertama ada etnosentrisme, ada cold culture, ada pluralisme, ada paternalistis, ada indigenous culture, ada pandangan negatif. Nah, dari setiap poin-poin faktor penghambat ini ada penjelasannya. Nah, dari etnosentrisme sendiri, apa sih pengertian dari etnosentrisme? Nah, pengertian dari etnosentrisme itu adalah kita menganggap budaya lain itu lebih jelek, sementara kita menganggap budaya dari kita sendiri itu yang paling bagus. Jadi etnosentrisme ini seperti menjelekkan budaya lain, tapi menganggap paling bagus budaya sendiri. Nah, nanti kan jadi orang-orangnya terkesan seperti superior yang paling kuat gitu. Padahal ya enggak, semua orang itu setara. Kemudian ada cold and hot culture. Nah, cold and hot culture itu pertentangan antara budaya barat dan budaya timur. Nah, kalau hot culture, oke, dari depan aja dulu. Cold culture itu dari budaya timur, di mana budaya timur itu dikenal dengan budayanya yang stagnan, kayak di situ-situ aja atau kurang dinamis gitulah lebih gampangnya. Sementara kalau budaya barat itu dikenal dengan hot culture, di mana budayanya dinamis, cepat bergerak, cepat berkembang gitu. Maka dari itu ada perbedaan antara budaya barat dengan budaya timur yang disebut dengan cold and hot cold and hot culture. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pluralisme itu dianggap sebagai eksotis. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah budaya lain itu menarik perhatian
tapi bukan dihargai sebagai budaya yang ada kekhasannya sendiri, keunikannya sendiri. Jadi kayak budaya lain tuh ya udah gitu aja, kayak nggak ada bedanya dengan budaya lain. Padahal setiap budaya kan itu memiliki keunikannya sendiri, punya kekhasannya sendiri. Oke, selanjutnya adalah paternalistik, di mana pengertiannya adalah dianggap perempuan itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Nah, maka dari itu kadang bias terhadap perempuan dalam dunia itu masih ada ya, cuman itu nggak baik karena merupakan salah satu faktor menghambat dari multikultur. Kemudian ada indigenous culture, di mana mencari sesuatu yang dianggap asli, kayak indigenous, kayak apa yang asli di daerah situ tuh dicari gitu loh. Misalnya nih, Jakarta itu ngasih nama dengan nama-nama pakai bahasa Sangsekerta atau mungkin jalan-jalannya dipakein bahasa Sangsekerta. Padahal kan gimana ya? Kayak nanti jatuhnya tuh kayak ada pertentangan antara budaya barat dengan budaya dari timur. Nah, nanti takutnya ditakutkan nanti malah mereka itu tidak bisa menyatu. Padahal kan kita udah ada di masa globalisasi di mana adanya percampuran budaya luar dengan budaya asli kita. Walaupun demikian, kita kan tetap ada pemilahan ya antara budaya yang baru masuk dengan budaya yang kita miliki, tapi tetap ada yang bisa kita saring asal itu sesuai dengan kebudayaan dalam diri kita maupun Kak Patrino bukannya kayak penjajahan gitu ya? Oh, enggak. Enggak, bentar-bentar. Ini kena skat dulu. Ya, intinya kayak gitulah. Aku lupa. Jadi mau jelasin apa, bentar, sorry. Yang dianggap di budaya kita sendiri itu kita harus dijunjung gitu loh. Intinya kayak gitulah. Kemudian yang terakhir adalah pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan asli. Sebentar ya, aku cari di KBBI. Soalnya aku dapat dari buku itu ini pengertiannya sih kaum laki-laki masih menganut paham paternalitis yang menimbulkan bias terhadap perempuan. Kayaknya Sebentar, itu patriarki deh, Kak, harusnya. Mungkin. Iya, aku tahunya juga patriarki, Iya, ngasih kebapaan. Coba kalau kalian lihat di KBBI, paternalis itu artinya mengikuti paham paternalisme. Oh iya, kayak patriarki sebenarnya. Paternalisme. Nah, iya. Berarti Kak, kalau misalnya patriarki juga termasuk penghambat faktor ini, faktor penghambat multikultural gitu dong? Iya, intinya kan sebenarnya mirip ya. Kalau patriarki kan hampir juga sama intinya kayak kaum laki-laki itu menganggap rendah kaum perempuan. Sementara paternalitis juga intinya sama. Kalau kan paternalistis itu diambil dari paternalis. Paternalis itu diambil dari ideologi paternalisme. Nah, paternalisme itu adalah sistem kepemimpinan berdasarkan hubungan antara ayah. Maksudnya itu cowok gitu loh. Pokoknya pemimpin itu hanya cowok aja gitu loh. Jadi sebenarnya mirip sih paternalistis sama patriarki. Kalau menurut aku sih, tapi kalau di kayak penjajahan, ya masalahnya aku lihat di KBBI ini. Nih, di KBBI. Coba nanti ya, kalau misalnya aku salah tolong dikasih tahu aja. Nanti aku benerin. Oke, lanjut ya. Nah, dari masyarakat multikultur ini kan kita mendapatkan manfaat dari berbagai suku, ras, agama, dan berbagai lainnya. Kita bakal dapat manfaat kalau misalnya hidup di lingkungan masyarakat multikultur. Nah, yang pertama adalah dengan menggali kearifan lokal budaya yang dimiliki setiap kebudayaan. Nah, kan kalau misal kita hidup di Indonesia, kita misal aja kita nih, secara gampangannya Jakarta. Jakarta kan walaupun ibu kota, tapi kan isinya beragam orang-orang dari beragam daerah ya dengan kebudayaannya masing-masing. Pasti kita akan mengenal budaya dari misal dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Sumatera, dari Bali, dari Lombok, dari mana aja di daerah tersebut.
Tapi ini secara luas aja ya. Kemudian yang kedua adalah memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain, sehingga memunculkan toleransi. Nah, nggak mungkin dong kalau misal kita hidup di antara masyarakat multikultur, tapi kita nggak bisa toleransi ya. Yang ada malah kita konflik terus. Maka dari itu dengan kita hidup di masyarakat multikultur, kita akan timbul rasa toleransi tersendiri terhadap budaya-budaya lain yang sebelumnya kita belum pernah ketemu. Kemudian ada benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul. Nah, kalau kalian tahu, kalau belajar PPKN ya, aku lupa intinya apa, pokoknya karena perbedaan yang ada, kita tuh malah menimbulkan suatu kesatuan di mana kita tuh saling memiliki, saling mempererat karena kita memiliki kan kalau Indonesia itu nasionalisme ya gitulah intinya. Jadi ada rasa pertahanan yang kuat gitu loh untuk mempertahankan beraneka ragam kebudayaan untuk menjadi satu biar nggak terpecah belah gitulah. Kemudian alat pembina dunia yang aman dan sejahtera. Terus selanjutnya yang terakhir adalah mengajarkan kebenaran bahwa kebenaran itu nggak dimonopoli oleh suatu kelompok aja. Jadi setiap jadi ada kok. Jadi karena setiap budaya itu sama, maka nggak ada yang namanya monopoli dari suatu kelompok aja. Oke, selanjutnya kayaknya habis ini latihan soal deh. Oke, nah thank you. Oke, mungkin itu aja materinya. Sebelum kita masuk ke soal-soal latihan, apa mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari materi? Ini loh Kak, tadi kan multikultural sama majemuk. Berarti kalau misalnya majemuk tuh kayak individualis gitu nggak sih orang-orangnya? Iya benar. Kayak gitu. Kayak misalkan Amerika ya, negara barat itu kan terkenal dengan individualisnya ya. Mereka walaupun beraneka ragam kebudayaan, tapi mereka nggak bisa bersatu gitu loh. Nggak selamanya mereka bisa bersatu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari masyarakat yang majemuk. Kalau Indonesia kan udah multikultur, udah bisa nyatu gitu. Oke, bisa diterima Resna? Bisa Kak, makasih ya. Oke. Dari teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan mengenai masyarakat multikultur? Biasanya sering muncul nggak sih Kak soal yang ini multikultural sama diferensiasi area gitu? Diferensiasi sosial maksudnya. Oh, kalau multikultur sih biasanya nggak kelihatan langsung ke ini maksudnya langsung ke masyarakat multikultur, palingan langsung ke pembahasan gitu. Nanti di contoh soal aku kasih yang mirip-mirip yang kayak di ujian-ujian kok. Nggak ada aman. Iya, cuman 1-2 palingan. Kalau misal dari 30 soal ya paling muncul cuma 1 gitu. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita ke latihan soal. Dari teman-teman bisa baca soalnya, terus bisa menjawab soalnya lewat chat ya. Oke, silahkan. Gue lagi fokus sama satu.
Oke, dari teman-teman udah pada bisa jawab. Jadi kita akan langsung ke pembahasan ya, jangan kaget ya. Sebentar, aduh. Oke, nah pembahasannya adalah apa sih tadi soalnya? Sorry. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia terhadap kehidupan sosial adalah terjadinya dua proses. Yang pertama adalah konflik dan integrasi, interaksi dan integrasi, solidaritas dan toleransi, persatuan dan kesatuan, dan integrasi dan solidaritas. Jadi jawabannya adalah konflik dan integrasi. Yang benar adalah A. Dan banyak teman-teman yang jawab A. Oke, benar ya. Karena dari masyarakat yang beragam pasti akan muncul konflik dan juga akan muncul integrasi untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Silakan dijawab. Oke, kelihatannya udah nggak ada yang bakal jawab lagi. Kita bahas ya. Potensi timbulnya konflik dalam masyarakat majemuk bisa dihilangkan jika perbedaan yang ada didasari oleh menghindari diri dari kesalahan orang lain, mengutamakan kelompok orang lain daripada kelompok sendiri, mengutamakan kelompok sendiri daripada orang lain, keinginan mempelajari setiap perbedaan, dan toleransi dan menghormati antar warga yang memiliki perbedaan. Jadi pembahasannya adalah dengan mengedepankan toleransi, diharapkan masyarakat multikultur dapat mengurangi potensi terjadinya konflik. Jadi yang benar adalah E, dan teman-teman banyak yang udah jawab benar. Oke, berarti udah pada paham nih harusnya. Oke, selanjutnya ada soal ketiga. Bisa dijawab. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau jawab lagi nih, jadi kita akan bahas. Soalnya adalah apabila konflik tidak dapat teratasi, maka dalam masyarakat akan terjadi tentu yang B, disintegrasi atau perpecahan. Oke, lihat ya. Oke, kita lihat pembahasannya adalah disintegrasi merupakan peristiwa perpecahan yang terjadi dalam masyarakat multikultur. Oke, selanjutnya silahkan dijawab.
Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, soalnya adalah faktor pendukung kelancaran integrasi masyarakat multikultur adalah toleransi. Oke, tadi kan ada beberapa, ada satu orang kelihatannya yang jawabnya primordialisme. Nah, primordialisme itu salah ya, karena ditakutkan kalau misalnya dia memegang paham primordialisme terlalu berlebih, ditakutkan nanti malah jadi etnosentrisme. Oke, langsung. Multikultur. Dengan memahami perbedaan dalam masyarakat multikultur, maka keberlangsungan hidup dalam masyarakat multikultur akan berjalan dengan damai. Oke, selanjutnya soal yang terakhir kelihatannya. Silakan dijawab. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi kesetiaan terhadap hal-hal yang dibawa sedari lahir merupakan pengertian dari istilah primordialisme. Jadi kalau mortalitas itu kematian, chauvinisme, apa aku lupa ya. Kemudian ada netralisme dan etnosentrisme. Dan pembahasannya yang benar jawabannya adalah primordialisme. Jadi primordialisme merupakan suatu perasaan dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai maupun norma, serta kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa individu dari lahir. Oke, kayaknya ini yang terakhir deh, teman-teman. Nah, iya benar banget yang terakhir ternyata. Coba. Iya benar, iya. Yang negara ternyata aku lupa. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir di kelas sosiologi bareng PJJ. Terima kasih udah menyempatkan belajar bareng aku. Semoga nilai UTBK kalian atau mungkin yang daftar SNM dapat keterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin. Dan semoga tahun depan ya berarti ya? Iya benar, 2022 kalian bisa keterima di PT, lolos di berbagai perguruan tinggi yang kalian inginkan dan impikan. Amin. Amin. Oke, makasih buat teman-teman. Mungkin aku cukupkan sampai ini aja dari aku. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan. Nanti aku share di Telegramnya PJJ ID. Terima kasih. Dari teman-teman mungkin bisa leave satu-satu. Thank you. Terima kasih, Kak. Iya.